Manajemen adalah perangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, para ahli dunia juga memberi pendapat mereka mengenai definisi dari manajemen. Berikut adalah tokoh-tokoh dunia yang memberikan pendapatnya. Yang pertama ada Van Vliet dan Peterson. Mereka mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Yang kedua, Megginson, Mosley, dan Pietri. Mereka mendefinisikan manajemen sebagai pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sementara Kreitner berpendapat bahwa manajemen adalah proses penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya secara efisien sesuai dengan perkembangan. Menurut X. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Selanjutnya, Mary Parker Folt. Ia menyebutkan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Berikut ada George R. Terry. Menurut ahli luar negeri ini, pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Kemudian ada John DeMille. Merujuk kepada bukunya yang berjudul Management in the Public Service, John DeMille menyampaikan bahwa definisi manajemen adalah proses dalam memberikan arahan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Ada juga James A. F. Stoner. Ia menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada Lawrence Alpley. Secara singkat, ia mengutarakan arti manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Oke, kita sudah memahami pengertian dari manajemen dan bahkan kita sudah mengetahui apa saja pendapat-pendapat ahli dunia mengenai definisi dari manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memiliki 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. A. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, seorang manajer akan memulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, how. B. Perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang berikut, yaitu jenjang atas, jenjang menengah, dan jenjang bawah. C. Syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, sederhana. Ketiga, membuat analisis terhadap apa yang dikerjakan. Keempat, fleksibel. Kelima, memiliki keseimbangan. Dan keenam, memiliki kesan. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama, organisasi garis. Kedua, organisasi fungsional. Ketiga, organisasi garis dan staf. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan yang dikenal secara umum, yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. 4. Pengawasan.
Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jalur atau urut-urutan atau routing. 2. Penetapan waktu atau scheduling. 3. Perintah pelaksanaan atau dispatching. 4. Tindak lanjut atau follow-up. Manajemen juga dibagi atas berbagai bidang, dan itu ada 5. Yang pertama, manajemen bidang produksi. Kedua, manajemen bidang pemasaran. Yang ketiga, manajemen bidang keuangan. Keempat, manajemen bidang personalia. Dan yang kelima, manajemen bidang administrasi.